Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah dan kita masuk dalam segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Ustaz Sarwat nanti akan boleh memberikan komentar dan juga sedikit penilaian dan mungkin juga sedikit memberikan contoh-contoh bagaimana memberikan tausiah yang baik dan benar, begitu ya. Nah, kita akan lihat penampilan dari Ananda Faiza Al-Mahirah Daulay. Wah, ini ada keturunan Medan nih sepertinya, Daulay ya, betul ya. Oke, 3 menit dari sekarang sudah siap ya? 3, 2, 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu masih semangat? Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang mencintai Al-Quran. Bagaimana cara mencintai Al-Quran? Ada hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kunci utama untuk mencintai Al-Quran yaitu dengan cara belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tetapi harus mempelajari makhrajnya, tajwidnya, sifat hurufnya, membaca dengan tartil dan juga mengetahui maknanya. Aku ada contoh sederhananya nih. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Bapak dan Ibu para hadirin sekalian, masih ingat tidak apa amalan yang jika dikerjakan tak hanya meningkatkan keimanan kita, tapi dijamin oleh Allah segala urusannya di dunia akan dimudahkan. 2, jasadnya akan tetap utuh terpelihara di dalam kubur sampai nanti ia menghadap Allah. Dan yang ketiga, saat hari kiamat ia akan dipakaikan jubah dan mahkota yang sangat indah. Dan yang keempat, yang paling dahsyat, saat dia masuk surga ia akan diperkenankan oleh Allah untuk menggandeng kedua tangan orang tuanya. Menggandeng tangan ayah dan ibunya. Ibu yang sudah susah payah mengandung dan melahirkannya. Ayah yang bekerja dari pagi hingga malam untuk memenuhi kehidupannya. Istri yang setia menemani selama hidupnya. Serta anak-anak yang lahir dari keturunannya. Semua akan dia pimpin masuk surga. Bukan surga biasa, melainkan surga yang paling tinggi di akhirat. Dan disambut oleh seluruh malaikat di depan pintu surganya. Amalan apakah itu? Yaitu amalan untuk orang yang mencintai Al-Quran. Masya Allah, mari mulai saat ini, ayo tanamkan dalam diri untuk mencintai Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang suci ini. Karena mencintai Al-Quran adalah bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Boleh tepuk tangan dan juga memberikan semangat untuk Ananda Faiza yang telah memberikan penampilan tausiah kepada kita semuanya. Silakan Yai Sarwat untuk komentarnya sedikit penilaian. Silakan, boleh sambil ke depan Ustaz. Iya, umur berapa Ananda? Kalau saya umur 9 tahun. 9 tahun, Bu. Udah bisa ceramah, Bu, ya. Pengen nggak punya anak kayak gini, cucu? Pengen ya, Bu, ya. Sekolahin yang benar, ya. Ajarin, jangan cuma dikasih HP aja tiap hari main HP, mojok gitu ya. Nih, cakep nih, ya kan? Ya, ngapalinnya berapa lama? 2 hari. 2 hari, Bu, ngapalin. Berani nggak, Bu, kemari 2 hari? Belum tentu ya.
mentalnya dulu Bu yang penting ya kan. Nah tentu saja melahirkan generasi Islam tuh mulai ini dari yang segini dulu Bu, pelan-pelan ya kan. Kalau ini aja udah canggih kayak gini ntar kita tungguin dah 20 tahun lagi, boh ya. Amin. Amin ya, jadi ustazah kaliber nasional, kaliber internasional, kalau perlu kaliber dunia wal akhirah. Ya kan? Jadi kita kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ananda kita yang satu ini ya. Udah bagus, nggak ada yang jelek, tingkatkan prestasi, jangan lupa belajar, jangan lupa cinta pada orang tua, cinta pada Quran, dan cinta juga kepada nusa dan bangsa. Masya Allah. Baik, terima kasih. Kiai Samad boleh duduk kembali, boleh bersama saya kembali. Dan Ananda Faizah boleh kembali turun, boleh duduk lagi dan saya akan panggil untuk berikutnya Ananda Rafif Afnan Sakif. Baik, Masya Allah. Ini ada bundanya di sini, mana? Ada? Oh, Masya Allah. Tadi juga Ananda Faizah juga ada di sini ya. Baik, 3 menit dari sekarang ya, siap ya? Oke, 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, coba bayangkan kalau HP kita lobet pasti buru-buru cari charger kan? Nah, kalau iman kita lobet, apa chargernya? Ilmu agama. Tanpa ilmu agama, hidup ini ibarat jalan malam tanpa lampu. Nyasarnya kemana-mana, kadang tersesat ke jalan mantan. Maksud saya jalan keburukan. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Masya Allah, berarti orang berilmu itu levelnya naik. Kalau di game seperti naik level pro player, bukan cuma main-main tapi paham aturan dan tujuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang rajin belajar agama itu insya Allah bukan cuma pintar di dunia tapi juga dimudahkan masuk surga. Mantap kan? Ada cerita nih, suatu hari guru ngaji bertanya pada muridnya, siapa yang tahu arti innamal a'malu binniyat? Muridnya jawab dengan semangat, artinya semua amal tergantung niat Ustadz. Bagus kata guru. Tapi kenapa kamu belum hafal surah Al-Ikhlas? Muridnya jawab dengan polos, saya niatnya belum kuat Ustadz, baru niat doang. Nah, itu dia, belajar agama itu jangan cuma niat tapi juga amal dan semangat. Ada pantun nih, jalan-jalan ke kota Makassar. Jangan lupa beli songkok baru. Ilmu agama jadikan dasar agar hidup kita tak keliru. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan ilmu agama sebagai kompas hidup. Karena tanpa ilmu niat bisa melenceng, tanpa ilmu ibadah bisa salah arah. Tapi insya Allah dengan ilmu semua langkah kita bernilai ibadah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tepuk tangan untuk Ananda Rafif, Masya Allah. Ini ngebut banget ya. Udah buru-buru pengen cari takjil nih kayaknya. Silakan gimana Ustaz Sarwat komentarnya. Ini contoh yang satu lagi, kelas berapa ya Dek? 2. Kelas 2 SD? Iya. Apa aliyah? SD. SD lah ya, belum aliyah ya Bu. Saya dulu Bu, walaupun tukang ceramah kemana-mana, dulu segini mah belum berani maju. Belum berani. Sekalinya maju, gemeter. Itu yang namanya teks, udah saya bikin begadang-begadang semalam gitu kan. Hilang semua, ya kan. Kenapa? Diri di depan orang tuh susah. Apalagi dikasih kamera, dikasih lampu dan sebagainya, hilang. Nah kalau dia kagak hilang udah cakep nih, ya kan. Jadi mohon dimaklumin Ustadz, kalau dia buru-buru, takut Ya, lupa. takut Ya, lupa. kalau udah lupa kan susah itu kan, gimana. Nggak lupa kan ya? Enggak lah, insya Allah kita doain nih Bu nih.
ya. Nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi jadi ustaz besar. Amin, ya. amin. Jadi alim, jadi ulama, ya kan. Kita doainnya bulan Ramadan nih, udah nuzulul Quran, ya kan. Insya Allah ya. Cita-cita kalau gede mau jadi apa? Pramugara. Pramugara. Lah kan kita doain jadi ulama, kenapa jadi pramugara? Nggak mau jadi ulama? Boleh. Boleh. Jadi sambil jadi ulama, sambil jadi pramugara gitu ya. Iya, jadi kalau dia pas di pesawat sambil dakwah gitu, saat pramugara. Para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan sampai akhirat. Oke, kita doain ya, semoga jadi alim ulama, semoga cita-citanya tercapai. Mau kaya nggak? Mau. Mau lah, iyalah. Jangan lupa bagian dunia juga ada juga ya. Oke, itu saja. Semoga beliau-beliau ini berdua, tadi Ananda juga, ini dua-duanya calon kader kita. Nanti 10-20 tahun lagi kita udah pada tua Bu, Ibu ini udah pada peot, ya kan? Dia nih yang pada maju, ya kan? Kalau nggak kita siapin dari sekarang, siapa yang mau menguasai dunia saat itu? Mau serahin kepada orang lain? Ya enggak lah, dari sekarang kita siapin ya Bu ya. Itu saja. Baik, terima kasih Ustaz Sarwat, terima kasih Anda dan Rafif, boleh duduk kembali. Nah, pemirsa tadi penampilan dari anak-anak kita dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Di segmen berikut pemirsa kita akan berdoa bersama-sama dan mungkin nanti kita akan sedikit mendengarkan kesimpulan atau khulasoh dari tema besar kita yaitu Al-Quran dibaca, dihayati, dan diamalkan. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, amma ba'du. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi hambanya yang bertakwa, yang menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Mau selamat nggak Bapak Ibu, maka berpedomanlah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dibaca. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, Iqra, baca. Maka penting membaca Al-Quran penuh dengan keberkahan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena penyelamat kita dunia dan akhirat. Yang kedua, Al-Quran dihayati, baca terjemahannya, tafsirnya, agar melekat di dalam hati kita. Orang beriman manakala disebut nama Allah, dibacakan ayat Allah, bergetar hatinya karena dia paham. Inilah yang menyebabkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dahulunya membenci bahkan ingin membunuh baginda Nabi, karena doa Nabi hidayah Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran beliau mendapatkan hidayah Allah. Sekarang kuburannya di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, amalkan Quran. Orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Apa yang kita tahu, ajarkan kepada keluarga kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salih. Perkataan yang paling indah yang dicatat oleh Allah adalah menyeru orang lain agar kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Apa yang menyebabkan kita bahagia? Karena kita taat. Apa yang membuat kita susah? Karena kita maksiat dan dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Amin. Hingga husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kesimpulan yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Said Kutub, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Ahmad Sarwat. Dan pemirsa, hari ini melalui program Damai Indonesiaku TV One menyalurkan sebanyak 100 mushaf Al-Quran dari Yayasan Muslim Sinar Mas kepada Masjid Al-Furqon. Semoga 100 mushaf Al-Quran ini bisa memberikan kemanfaatan dan juga keberkahan untuk kita semuanya, khususnya bagi jamaah Masjid Al-Furqon. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Salon Wadimor. Tentu salon kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم ووفقنا لطاعتك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.